Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia online sekarang ini kok kayak medan perang ya? Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba bedah sebuah gagasan yang menarik banget. Gimana kalau semua kekacauan yang kita lihat tiap hari di media sosial itu sebenarnya udah diramalkan dari dulu? Sumber materi kita ini nunjukin kutipan ini sebagai inti dari paradoks zaman sekarang. Sebuah kondisi di mana nilai-nilai itu kayak kebolak-balik. Rasanya relevan banget ya sama yang sering kita lihat di lini masa kita. Dan menurut sumber ini, semua ini tuh bukan kekacauan yang acak. Ini justru sebuah pertanda spesifik yang udah diramalkan, yang menunjuk ke sebuah konflik yang arenanya bukan lagi di medan perang fisik, tapi di tempat lain. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kalau perang terakhir itu, perang global, sebetulnya lagi terjadi sekarang, tapi senjatanya bukan bom atau peluru, melainkan informasi, sebuah pertarungan untuk menguasai pikiran kita semua. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Bagian pertama dari teori ini adalah tentang mengenali apa yang disebut tanda-tanda zaman. Emangnya apa aja sih tanda-tandanya? Sumbernya menunjuk pada banyak hal yang terjadi di sekitar kita sekarang. Contohnya, pemimpin yang di depan ngomongin soal perdamaian, tapi di belakang malah memicu perang. Atau gimana kebohongan yang jelas-jelas bohong malah dianggap biasa aja. Nah, pembalikan nilai inilah yang jadi inti argumennya. Oke, jadi kalau ini adalah jenis perang yang baru, terus senjatanya apa dong? Nah, sumber materi kita ini jelas banget soal ini. Senjatanya itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang, tapi bisa kita baca dan dengar setiap hari. Senjata utamanya diidentifikasi sebagai strategi yang disebut DFK. Ini adalah serangan 3 cabang, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Tujuannya simpel banget, bikin kacau diskusi, jatuhkan reputasi orang, dan bungkam suara-suara kritis. Intinya mengendalikan narasi. Terus, siapa yang pakai senjata ini? Sumber materi ini menyorot peran para buzzer, yaitu kelompok-kelompok yang diduga dibayar untuk melancarkan serangan DFK ini secara terkoordinasi untuk mengendalikan opini publik di dunia maya. Nah, yang ini menarik banget. Ini adalah contoh nyata gimana cara kerjanya. Jadi ada orang yang kasih kritik ke pemerintah, langsung dituduh nyebar DIFK. Terus ada yang coba nunjukin bukti briefing buzzer, dia malah dituduh balik nyebar DIFK juga. Jadi kayak lingkaran setan yang bikin orang takut bersuara. Oke, sekarang ceritanya makin dalam nih. Menurut teori ini, perang informasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh spesifik dari nubuat akhir zaman. Kita mulai dari sang maestro penipuan. Sumber ini bahkan sampai mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat modern dan provokatif. Mungkinkah artificial intelligence atau AI adalah wujud modern dari Dajjal, sosok yang dalam eskatologi Islam dikenal sebagai penipu ulung yang kemampuannya untuk memanipulasi informasi kini terasa sangat mungkin dengan teknologi AI. Tapi ternyata bukan cuma Dajjal, ada kekuatan lain yang juga disebut-sebut. Sebuah kekuatan yang digambarkan sangat masif, kacau, dan destruktif, Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam tradisi lain dikenal juga sebagai Gog dan Magog. Nah, soal Ya'juj dan Ma'juj ini ada dua pandangan utama. Ada yang menafsirkannya secara literal, sebagai sebuah suku barbar yang terkurung dan akan keluar nanti. Tapi ada juga interpretasi metaforis yang bilang, jangan-jangan kita ini sudah hidup di dalam sistem mereka. Sebuah dunia yang isinya cuma influencer dan pengikut, yang menciptakan kekacauan lewat tren-tren sesaat. Jadi, poin kuncinya adalah, di tengah semua perpecahan dan kekacauan ini, sumber materi kita justru menunjuk pada sebuah kesimpulan yang, jujur aja, sangat mengejutkan dan kuat tentang siapa yang seharusnya melawan semua ini. Ternyata, dalam menghadapi penipuan terbesar di akhir zaman ini, narasinya justru menunjukkan bahwa dua kekuatan yang secara historis sering dianggap berseberangan malah akan menemukan tujuan yang sama. Sebuah persatuan yang sama sekali tidak terduga. Coba deh lihat ini. Baik umat Kristen maupun Muslim ternyata sama-sama sedang menunggu kedatangan sosok yang sama, yaitu Yesus atau Isa. Dan tujuannya pun sama, untuk memimpin perlawanan melawan musuh yang sama, yaitu Dajjal atau Antikristus. Ini adalah titik temu yang luar biasa kan? Jadi pertahanannya apa? Ternyata bukan senjata fisik. Nasihat yang diberikan justru adalah senjata intelektual dan spiritual, yaitu dengan membaca dan memahami 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sebuah surah yang isinya, menariknya, banyak membahas tentang cara membedakan kebenaran dari kebohongan.
Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau perang besar di zaman kita ini adalah tentang informasi dan pengaruh, itu artinya setiap kali kita nge-share, nge-post, atau bahkan sekedar nge-follow sesuatu, kita sebenarnya sedang memilih pihak. Pertanyaannya sekarang adalah, kita ada di pihaknya siapa?